lagi sama Mbak Lia dan juga Mbak Sheryl. Gimana? Pasti udah bosen kan lihat Mbak Lia sama Mbak Sheryl terus setiap minggu. Berapa minggu sekali? Pasti Mbak Lia sama Mbak Sheryl lagi. Iya nih, pasti ada yang udah bosen ya. Tapi tenang teman-teman, kita masih akan bertemu lagi di bulan-bulan berikutnya. Nah, sebelumnya hari ini Mbak Lia dan Mbak Sheryl akan memimpin ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, kita udah berpakaian rapi nih, kita udah rapi. Mbak Lia sudah rapi. Mbak Sheryl udah rapi juga, udah siap mau sekolah minggu. Ya, apa aja sih Mbak yang perlu dipersiapkan untuk ikut ibadah sekolah minggu hari ini? Oke, harus dicatat ya. Nomor satu kita harus udah mandi sama harus udah gosok gigi. Ya, betul. Yang kedua, teman-teman kalau yang sudah mandi harus berpakaian yang rapi supaya kita saat ibadah nanti nyaman. Dan yang ketiga, jangan lupa buat sarapan. Jangan sampai ya nanti waktu dengerin firman terus bilang, "Ma, aku lapar, ma, aku minta susu." Terus pas baru dengerin firman tiba-tiba asyik makan sendiri. Tiba-tiba ada yang minum susu, ada yang mau makan cemilan. Jangan ya teman-teman. Dan yang keempat, selama ibadah jangan sambil berbaring atau bersandar di bantal, nanti akan ketiduran. Nah, jadi selama ibadah bantal harus disingkirkan dulu. Oke, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Mari kita angkat pujian Ku Daki-Daki. Sambil menari ya teman-teman. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, tadi kita udah menyanyikan satu buah lagu Ku Daki-Daki. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Kalau berdoa gimana? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita fokus ya, kita mau berdoa bersama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Engkau telah membangunkan kami pada hari ini, pada pagi hari ini. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai sekolah minggu ini, kiranya Tuhan berkati agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga dengan fokus serta bisa menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai Tuhan sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita mau masuk ke firman, kita mau angkat satu pujian lagi. Nah, sebelum firman ini, teman-teman harus sudah mempersiapkan hati ya, dan juga siapkan Alkitabnya. Jangan lupa.
Sekarang kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali lagi di sekolah minggu GKJ Klaten. Ya, hari ini Mbak Vicky akan menemani kalian untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Ya, untuk kita mengawali sekolah minggu hari ini dengan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Lipat tangan kita, kemudian tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepada Engkau untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu dan melakukannya sehingga hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, di pagi hari ini Mbak Vicky akan melihat dulu nih semangat adik-adik semua. Ya, jika nanti Mbak Vicky bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Yes, gitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Nah, Mbak Vicky akan bilang semangat pagi. Ya, nanti silakan teman-teman semua menjawabnya ya. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, sekali lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Oke, nah hari ini udah terlihat nih semangat di wajah adik-adik semua. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini itu berkaitan dengan bahagia bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang bahagia, kita sedang belajar tentang hati yang penuh sukacita. Nah, sekarang siapa yang lagi sukacita? Ya, coba mana yang senyumnya terlihat? Mana pipi kalian ya, senyumnya kelihatan? Coba tengok kanan kirimu. Apakah kakak, adikmu, mama, papa juga bersukacita? Nah, kalau adik-adik semua bersukacita, coba ekspresi mana yang terlihat? Apakah sukacitanya seperti ini? Ataukah sedang tertawa begitu lebar? Atau sampai terbahak-bahak? Nah, ini sukacita yang terlihat, tetapi mungkin ada juga yang di pagi hari ini tidak sedang sukacita loh. Wajahnya bisa seperti ini. Wow, dia bersedih. Kenapa ya? Ada di antara kalian yang sedang bersedih? Mungkin karena lagi asik main, diminta sama mama, ayo sekolah minggu dulu. Ma, bentar, aku masih mau bermain. Ada yang seperti ini. Loh, udah jamnya sekolah minggu, jadi harus sekolah minggu dulu. Atau ada yang cemberut. Lagi ya tadi ya, dia disuruh sekolah minggu, TV-nya dimatiin ya, sampai akhirnya nggak jadi nonton film kesukaan. Nah, ada yang seperti ini. Jangan sampai, makanya kalau udah jamnya sekolah minggu, ya sekolah minggu dulu, jangan cemberut. Atau mungkin ada yang seperti ini. Wow, dia marah. Siapa yang pagi ini datang sekolah minggu mukanya udah muram, sudah marah-marah. Nah, ini gak jadi berkat, gak jadi sukacita loh di sekolah minggu. Yuk, di hari ini di sekolah minggu kita belajar tentang bahagia bersama Tuhan. Jadi tunjukkan senyummu kepada kanan kirimu. Nah, untuk mengawali,
cerita kita hari ini kita mau buka firman Tuhan dulu. Sama-sama buka Alkitab kalian. Diambil dulu yang belum diambil. Oke, kalau sudah kita akan buka bersama-sama di dalam Matius. Matius perjanjian lama atau baru ya? Baru atau lama? Baru. Oke, sip. Buka di Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama ya. Matius 28 ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oke. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, di dalam ayat ini yang awal dikatakan marilah kepadaku, K-nya besar. Nah, kepada siapa datangnya? Jelas datangnya kepada siapa dia? Tuhan Yesus. Ya, marilah kepadaku, kepada Tuhan Yesus semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan pemulihan dan semangat yang baru. Nah, di sini kita belajar bersama bahwa Tuhan Yesus menjadi sumber sukacita, menjadi tempat untuk kita bersemangat kembali. Karena Tuhan Yesus bisa memulihkan kita loh, kalau kita mau datang kepadanya. Nah, di sini karena Tuhan Yesus jadi sumber sukacita, yuk sekarang Mbak Vicky tanya dulu, siapa di sini yang pernah diberikan oleh orang tua diberi es krim? Nah, ada yang coklat, ada yang stroberi, ada rasa vanila. Nah, rasa mana yang paling kalian suka? Tetapi yang jelas mau coklat, mau stroberi atau vanila, pasti kalian suka bukan? Suka nggak? Suka. Nah, kemudian kalau kalian diberi oleh orang tua mainan, mau mobil-mobilan atau mungkin boneka. Nah, gimana nih ekspresi kalian? Senang pasti gitu ya. Karena orang tua datang dan ngasih kita hadiah. Demikianlah Tuhan Yesus juga menginginkan kita bersukacita. Tetapi sukacita seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita rasakan? Nah, salah satunya sukacita karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, di hari ini Mbak Vicky akan bagikan sebuah cerita tentang doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, di sini Mbak Vicky nggak sendiri. Ada teman-teman. Di sini ada namanya Kingkin. Kemudian di sini ada Kakak Dewa. Mereka ini saling mereka kakak beradik yang saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, adik Kingkin dan kakak Dewa ini mereka sering bermain bersama. Jadi tak jarang mereka itu selalu bersukacita. Ekspresi yang muncul tentu sukacita terus. Tetapi suatu hari ternyata Kak Dewa ini dia jatuh sakit. Dia demam, badannya panas. Dia jadi tampak sedih. Nah, kalau ada kakak kalian sakit atau adik kalian sakit, ekspresi kalian bagaimana? Ada yang kalau kakaknya sakit, kamu tertawa? Jangan, masa sakit ditertawain? Atau ada juga mungkin yang kakaknya sakit malah marah-marah, kakaknya sakit dimarahin. Kak, kamu ini gimana sih? Kenapa harus sakit? Kan gak jadi main. Oh, ada yang marahin kakaknya kalau dia sakit? Jangan. Atau ya, dia tampak sedih juga. Nah, ini yang dialami oleh Kingkin tadi. Dia sedih
kenapa kakakku harus sakit? Kan aku nggak jadi bisa bermain. Aku nggak punya teman. Apalagi sampai melihat orang yang aku sayangi, kakakku sendiri, dia sakit. Nah, Kinkin nampak sedih. Kira-kira apa ya yang Kinkin lakukan? Kinkin, dia itu kemudian berdoa. Nah, ini ekspresi paling baik kalau dia tahu kakaknya sakit, maka dia berdoa. Doanya kepada siapa? Jelas dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Kinkin berdoa, Tuhan, aku berdoa buat Kak Dewa, Tuhan mari Engkau menyembuhkan, sehingga Kak Dewa bisa lekas sembuh dan kami bisa bermain lagi bersama-sama. Aku percaya Kak Dewa pasti sembuh karena Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Kinkin berdoa. Hampir setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, ternyata ibunya melihatnya. Dan kemudian ibu Kinkin ini mendekati Kinkin. Dan ibu ini berkata, Kinkin, engkau sudah sungguh-sungguh berdoa. Percaya Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan Kak Dewa. Tapi juga dengan Kak Dewa mau minum obat sesuai dengan aturan yang diberikan. Jadi kalau 3 hari ya 3 hari. Nah, di sini kita melihat ada hati yang mau berdoa, tetapi juga ada keinginan untuk mau minum obat. Akhirnya, ya, berkat doa yang terus dinaikkan dan bagaimana Kinkin ini mengasihi kakaknya. Akhirnya tidak lama kakaknya pun sembuh. Ya, Kak Dewa sudah sembuh dan kemudian dia pun siap untuk bermain lagi dengan adiknya. Nah, kalau kita melihat di sini, ya, Kak Dewa sudah sembuh karena juga didoakan. Nah, kira-kira apa yang Kinkin lakukan ya kalau tahu kakaknya sudah sembuh? Langsung main gitu aja? No. Yang dilakukan Kinkin adalah dia kembali berdoa dan dia mengucap syukur sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Kak Dewa. Akhirnya Kinkin bisa bermain lagi dengan Kak Dewa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Dalam nama Tuhan, Kinkin berdoa. Amin. Nah, di sini kita melihat bahwa Kinkin tahu mengucap syukur ketika dia sudah bersuka cita karena mendapat jawaban doa. Oke, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sumber sukacita yang terbesar. Ya, sekalipun mungkin orang tua kita bisa ngasih kita es krim, ngasih kita mainan gitu ya. Tetapi semua itu berasal dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adik, Mbak Vicky mengajak semuanya untuk mari terus tekun di dalam berdoa, dekat dengan Tuhan dalam berdoa, tetapi juga di dalam belajar firman. Datang ke sekolah minggu ya, setiap hari Minggu. Dengarkan firman Tuhan baik-baik dan lakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus tentu nggak hanya mengasihi Kinkin dan juga Kak Dewa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Oke? Katakan ke sebelah kanan dan kirimu, Tuhan Yesus mengasihimu. Oke, sip, hebat. Tuhan Yesus mengasihimu juga. Nah, di hari ini ada aktivitas yang bisa adik-adik lakukan di rumah. Kalau adik-adik ada sebuah kertas, silakan adik-adik mengambil kertas itu, kemudian adik-adik menggambar bentuk hati. Ya, kalau sudah digambar seperti ini, kemudian adik-adik potong sesuai bentuknya. Nah, adik-adik akan dapat bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah, silakan nanti diberi lem di sini. Tetapi juga sambil sebelumnya memotong kertas lipat ini menjadi bagian yang kecil-kecil gitu ya.
Di sini udah ada yang potongan kecil-kecil. Nanti jika adik-adik tempel, maka akan seperti ini. Ya, ada banyak warna di dalam satu hati. Dan juga jangan lupa ada sedotan bisa ditempelkan di bagian belakang. Nah, kenapa Mbak Vicky menempelkan banyak warna di sini? Karena menggambarkan sukacita yang melimpah. Nah, kalau warna-warni seperti ini, bukankah ini terlihat begitu lebih menarik dan begitu lebih indah? Nah, demikian dengan setiap kita, kalau kita mau bersukacita, maka hidup kita bisa lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi teman-teman, bagi mama dan juga papa, dan juga bagi kakak dan adik. Nah, yang bisa adik-adik lakukan di rumah setelah ini, Vicky ingatkan lagi, yang pertama adalah, yuk kita akan doakan mama dan juga papa. Doakan orang-orang yang kita kasihi, kakak dan adik. Kemudian juga teman-teman sekolah kalian yang lama tidak teman-teman jumpai, doakan mereka. Nah, agar segera bisa ketemu juga kan di sekolah. Jadi mari doakan mereka. Kemudian juga jangan lupa lakukan aktivitas yang tadi sudah Mbak Vicky tunjukkan. Silakan nanti dibuat bersama dengan mama dan juga papa membuat seperti ini. Nah, kemudian bisa dipasang di kamar atau mungkin di ruang tamu agar ingat selalu bahwa kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita itu membawa sukacita yang besar. Oke, sekian firman Tuhan hari ini yang bisa Mbak Vicky bagikan. Semoga memberkati adik-adik semua. Ya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup firman pagi hari ini. Lipat tangan kembali, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami di dalam kami belajar firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk mau mendoakan mama dan papa. Tuhan kiranya senantiasa memberkati dengan cinta-Mu, dengan berkat yang dari Tuhan. Dan juga mari Tuhan berkati kakak dan adik. Berkati teman-teman kami juga sehingga terus dalam lindungan Tuhan. Dan di hari ini pun kami belajar untuk bisa bersukacita bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk kami terus rajin di dalam sekolah minggu. Tolong kami untuk terus mengucap syukur pada Tuhan. Kami percaya sukacita dari Tuhan akan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan berkati. Nah teman-teman, tadi sudah mendengarkan firman melalui Mbak Vicky kan? Gimana firmannya? Seru? Seru apa? Pada ngantuk tadi ayo. Seru dong, wah ada yang seru. Ada apa? Oh ada yang ngantuk. Ada yang ngantuk, siapa yang ngantuk ya? Ada yang makan nggak? Ayo, tadi kan nggak boleh sambil makan toh. Sambil tiduran juga nggak boleh ya? Jangan-jangan pada ketiduran Mbak Lia. Aduh. Jangan-jangan ini udah nggak ada yang nonton Mbak Lia. Aduh. Jangan ya, nggak boleh ya. Nah, tadi juga sudah mengikuti aktivitas dari Mbak Vicky kan? Gimana aktivitasnya? Seru nggak? Pasti bagus-bagus dong, keren-keren dong. Iya, dikasih aktivitas biar adik-adik tambah semangat ikut sekolah minggunya. Ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukkan di dalam amplop. Nanti amplopnya dikasih ke mama papahnya, biar mama papahnya bisa masukin ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau kalau teman-teman pengen ngumpulin sendiri nggak apa-apa, boleh. Iya betul, bisa dimasukkan di dalam kotak gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat satu pujian dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu,
kasihnya Yesus jadi milikmu. Oke, sekarang kita mau menutup ibadah hari ini. Kita mau berdoa lagi. Yuk, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui Mbak Vicky. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat untuk kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan, kami mau berdoa untuk kakak-kakak kami yang sedang mencari sekolah di SMP. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak kami supaya mendapatkan SMP yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih kami boleh naik ke tingkat yang lebih baik lagi. Kami ada yang dari TK ke SD, ada yang dari SMP ke SD ke SMP. Tuhan Yesus berkati, semoga sekolah kami boleh menjadi lebih baik lagi. Tuhan, sebentar lagi sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kami mau melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya Mbak Lia, sekolah minggunya udah selesai. Sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nanti kita kangen lagi dong sama adik-adik ya. Iya. Adik-adik jangan lupa ya, tetap ikut sekolah minggu GKJ Klaten yang selalu ada di setiap hari Minggu di jam 8 pagi di channel YouTube-nya GKJ Klaten. Tetap ikut sekolah minggu GKJ Klaten bersama Komisi Anak GKJ Klaten dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.